Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mulyadi. Jadi pada kali ini aku ingin ngebahas tentang hukum Kepler. Jadi hukum Kepler ini masih masuk ke tentang pembahasan dinamika. Nah, hukum Kepler ini membahas tentang tata surya kita ya. Jadi dia hukum-hukumnya berkaitan dengan planet, matahari, pokoknya ya sistem tata surya kita deh. Ini kita langsung aja ke hukum Kepler 1. Nah, hukum Kepler 1 ini bunyinya ini, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada pada fokus elips. Jadi gini teman-teman, pada hukum Kepler 1 itu menyatakan ya, bahwa matahari itu berada di pusat tata surya, dikelilingi oleh planet-planet yang mereka tuh mengorbitnya bentuknya itu elips, ya bukan lingkaran ya, tapi elips. Jadi pada hukum Kepler 1 ini intinya bahwa memang dinyatakan di sistem tata surya kita itu seperti yang kalian pelajari di SMA maupun di SMP bentuknya, bahwa perputarannya itu secara elips. Nah, kurang lebih seperti itu hukum Kepler 1. Kemudian hukum Kepler 2. Bunyinya begini. Suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah pada lintasan elips ini bentuknya elips, ini pusatnya di titik sini. Ini terdapat garis khayal, teman-teman bisa kalian lihat nih garis-garis khayal, yang mana jarak antara garis khayalnya ini dianggap itu sama pada semua lingkaran elips ini, pada semua ini. Jadi gini nih, jarak antara garis khayal satu dan garis khayal yang lain itu sama, dan dia untuk menyapu jarak antar garis ini tuh memerlukan waktu yang sama. Jadi maupun di titik terjauh di sini, maupun dia di titik dekat ini, dia itu memiliki waktu yang sama gitu teman-teman. Jadi walaupun garis khayalnya berada di titik terjauh maupun titik terdekat, waktu yang diperlukan untuk dia melewati selang satu garis khayal dengan garis khayal lain itu sama. Oke, hukum Kepler 3. Itu bunyinya perbandingan kuat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Jadi maksudnya apa? Jadi intinya nanti seperti ini teman-teman. T1 per R1 sama dengan T2 per R2. Jadi T1 itu merupakan periode planet 1, kemudian T2 periode planet 2, R1 merupakan jarak antara planet 1 dengan matahari, begitu juga R2. Itu hasilnya sama dengan konstan. Jadi misal begini nih, dia periode planet bumi dibagi sama jarak planet bumi ke matahari sama dengan itu jarak misalnya planet Jupiter dibagi, maksud saya periode planet Jupiter untuk mengelilingi matahari dibagi jarak planet Jupiter itu ke matahari, itu nilainya nanti sama dengan konstan. Jadi seberapa jauh pun planet itu kalau misalnya dibandingkan dari periodenya dengan jaraknya, itu pasti nanti hasilnya akan konstan. Nah, jadi hukum Kepler itu dapat ditulis sebagai berikut ya. T pangkat 2 dibagi R pangkat 3 sama dengan K. Nah, K di sini tuh merupakan tetapan planet. Nah, jadi periode dibagi jari-jari orbital itu harus nilainya sama dengan tetapan planet. Tetapan planet ini nilainya 7,5 ya. Jadi mau dia planet apapun, revolusinya kalau kita bagi sama orbitnya, dia nilainya harus 7,5 gitu. Kemudian nilai K sama dengan T pangkat 2 dibagi R pangkat 3 itu nilainya sama dengan 4pi pangkat 2 dibagi G dibagi M. G ini tetapan gravitasi, nilainya 6,427 dikali 10 pangkat min 11. M-nya ini merupakan massa mataharinya. Nah, di sini ada soal.
Jadi sebuah benda beratnya di permukaan bumi itu 10 Newton. Benda itu dibawa ke suatu planet yang masanya 5 kali lebih besar daripada bumi dan jari-jarinya 2 kali lebih besar daripada bumi. Maka berat benda itu di permukaan planet tersebut adalah, nah jadi maksudnya gini. Jadi kalau benda itu di bumi itu beratnya 10 Newton, terus kita bawa ke planet lain yang masa planetnya itu 5 kali lebih besar daripada bumi, jari-jarinya juga udah 2 kali lebih besar daripada bumi. Yang ditanya berat benda di permukaan planet tersebut berapa. Jadi berat benda di permukaan planet yang, jadi kan tadi diketahui ya bahwa berat bendanya di permukaan bumi itu 10 Newton. Jadi W-nya sama dengan 10 Newton ya. Jadi kalau kita jabarkan kan rumus W itu sama dengan massa dikali gravitasi kan. Kalau kita pakai nilai gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemungkinan massanya ini kan cuma 1 kg ya. Jadi ini analisis saya, kemungkinan massanya cuma 1 kg. Nah kemudian berat di bumi kan W sama dengan massa dikali gravitasi bumi kan. Nah sedangkan untuk mencari berat di planet lain ya kita harus memakai rumus yang sama juga, yaitu berat di planet lain itu sama dengan massa dikali gravitasi dari planet tersebut. Nah, untuk mencari beratnya ini, berat di planet lain, berarti kita gunakan seperti ini teman-teman, yaitu massanya, massa benda dikali tetapan gravitasi dikali massa planet dibagi sama jari-jari planetnya kuadrat ya. Nah setelah kita ketahui yang bisa kita pakai rumusnya ini, langsung aja deh kita masukkan nilai yang bisa kita masukkan, yaitu yang pertama mungkin yang kita ketahui kan massanya, massa planetnya ya. Jadi ini kita tulis aja lagi, massa dikali tetapan gravitasi, kemudian massa planetnya tadi itu kan nilainya 5 kali lebih besar daripada bumi ya, massa bumi. Terus jadi kan tadi kan massa planetnya 5 kali lebih besar daripada massa bumi. Terus jari-jarinya tadi kan 2 kali lebih, ini 2 pangkat 2 ya karena nilainya kuadrat, lebih besar daripada jari-jari bumi. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa massa dikali tetapan gravitasi dikali massa bumi dibagi jari-jari bumi dikali ini nilai 5 sama 2 kuadrat ini bisa dipisah ya. 2 kuadrat itu kalau kita kuadratkan jadi 4 ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita lanjutkan, dimana ini harus kalian pahami teman-teman ya, bahwa nilai gravitasi bumi yang selama ini kalian ketahui itu nilainya adalah dari tetapan gravitasi dikali sama massa bumi dibagi sama jari-jari bumi itu. Nah jadi kalau seandainya kita gabungkan itu nilainya akan menjadi gravitasi bumi. Nah kita punya nilai massa di sini kan ya, massa dikali gravitasi bumi ini akan menjadi sama dengan nilai dari beratnya. Kita ketahui beratnya tadi berapa? 10 Newton. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan di sini 10 Newton dikali 5 per 4. Nah, sehingga kita ketahui berat benda tersebut di planet lain itu sama dengan 12,5 Newton. Nah, gimana? Gampang kan perhitungannya? Kalau kalian bingung, kalian bisa tanyakan langsung lewat IG saya, ada di deskripsi tentang hukum Kepler ini. Insya Allah langsung saya balas. Kemudian juga kalian jangan bosan ya nonton video saya. Nantikan pembahasan kita yang selanjutnya. Stay tune.